Puluhan warga Maligi Sasak Ranah Pasisi datangi kantor DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Selasa siang, tanggal 23 Februari tahun 2021. Pasalnya, lahan seluas 225 hektar di luar HGUPT Gersindo. Koordinator aksi, Joni Heneldra di hadapan anggota DPRD di ruang sidang kantor DPRD setempat mengakui bahwa kedatangan mereka ke kantor DPRD Pasaman Barat untuk mempertanyakan sejauh mana kapasitas wakil rakyat Pasaman Barat dalam urusan penyerahan tanah ulayat di sisir pantai barat daerah petrodolar itu. Kemudian masyarakat dari Maligi Sasak, ya dari pihak Polres dan Satpol PP. Kami di sini dengan cepat masih melihat perjalanan yang cukup panjang, akan baik dari masyarakat Maligi ataupun dari pihak DPRD. Kita ingin menyelesaikan masalah ini juga tidak ada dampak negatif. Ya, itu adalah sesuatu hal yang perlu kita lakukan pada hari ini. Bahwa sebenarnya ada sebuah ungkapan, kami kira Komisi 1 tidak pernah menyerahkan. Saya tidak membela, ya, tapi saya kebetulan ada berita acara, boleh saya bacakan Pak Munir, boleh? Ya, kebetulan perlu saya bacakan di sini berita acara. Berita acara nomor 170/3 DPRD Pasaman Barat 2021 pada hari Senin tanggal 22 bulan Februari tahun 2021 telah dilaksanakan musyawarah penyelesaian lahan fase 4 non HGU PT Gersindo seluas 200 hektar bertempat di ruangan rapat Bamus DPRD Pasaman Barat yang dihadiri oleh DPRD Pasaman Barat bagaimana daftar terlampir. Kesepakatan 1. Ketua DPRD Pasaman Barat dan Ketua Komisi 1 DPRD Pasaman Barat menegaskan dan menyatakan penyerahan areal fase 4 seluas 200 hektar harus diserahkan oleh PT Gersindo melalui Mama Gadang Bandaro Ceki Daulat, ya, tidak terus tidak melalui, ya Pak, ya. Yang kedua, PT Gersindo menyatakan bahwa pada prinsipnya siap dan bersedia menyerahkan 100% atau lahan seluas 200 hektar melalui, kita kan belum lagi melalui. Nah, kan ada tenggang waktunya, ya, melalui Mama Gadang Bandaro sesuai dengan poin angka 1. Ketiga, penyelesaian dilakukan bersama PT Gersindo, Ketua DPRD Komisi 1 DPRD Pasaman Barat bersama Pemkab Kabupaten Pasaman Barat, Mama Gadang Bandaro, Daulat yang dipertuan dan unsur terkait lainnya paling lambat 15 Maret melalui dan dihadapkan notaris. 4. Untuk hasil yang diberikan sehubungan penyelesaian penyerahan ini adalah dihitung sejak dilakukan serah terima lahan di hadapan notaris. Artinya tidak ada lagi atas hasil sebelumnya kepada GMP, tuntutan maksudnya. Biaya investasi pembangunan kebun akan diperhitungkan dan dipotong dari hasil produksi yang dilaksanakan
serah terima lahan yang akan dilaksanakan secara transparan. 6. Hasil TBS setelah penyerahan tetap wajib dijual kepada GNB untuk membelinya dengan kemitraan. 7. Segala biaya operasional yang timbul proses penyelesaian penyerahan akan dipotong kemudian dari hasil produksi lahan setelah dilakukan penyerahan. 8. Pengelolaan kebun Pasir 4 seluas 200 hektar akan tetap dikelola oleh PT Gersindo terhitung sejak berita acara ditandakan ini. Artinya apa di sini? Artinya dari bahasa pertama itu kan ada bahasa harus menyerahkan atau penekanan. Menyerahkan, tetapi kan batas waktunya belum. Ada bahasa penekanan satu itu Pak. Betul Pak. Ini kan bahasa hukum. Ya bahasa hukum justru bahasa hukum. Artinya apa? Ya berarti istilahnya Komisi 1 itu bukan menyarankan, hanya memfasilitasi sifatnya. Memfasilitasi sifatnya. Kedua seharusnya yang diserahkan itu wilayahnya di mana? Apakah kami miliki itu tidak punya wilayah? Kalau tidak punya wilayah, silakan kami miliki. Jadi begini Pak. Ya gini Pak. Saya coba kita dengan Komisi 1 itu kita harus dipanggil lah dulu. Karena perusahaan pun berapa kali miliki. Kami udah menuntut. Ini saya membacakan ini agar kita berpikiran secara kepala dingin. Terima kasih Pak. Sesuai dengan apa yang dikatakan orang tua kita tadi, itu kan belum ada eksekusinya, masih ada tenggang waktu dan bisa dilakukan. Perang lagi. Nah, kan belum ada batas waktunya sampai tanggal 15. Nah, tadi masih ada solusi dalam penyelesaian masalah ini. Artinya tidak sesuatu hal yang baru. Tidak baku Pak. Kalau memang permasalahannya. Mari, sebelum kita mengadakan mediasi untuk acara agenda selanjutnya, kami minta Komisi 1, Komisi 1 untuk membatalkan surat berita acara atas kesepakatan bersama pada hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Itu wajib dibatalkan dan disampaikan seluruh unsur yang terkait termasuk pihak perusahaan supaya tidak ada polema nanti di belakangan hari, Pemaksaan. Ini bisa saja nanti di kami ditangkan. Kami tidak mau. Ini mohon dengan secepat mungkin pihak Komisi 1 mohon dibatalkan surat berita acara hasil rapat koordinasi pada hari Senin tanggal 20. Memang ini kita ketahui bahwasanya Pasir 4 ini adalah di luar HGU. Dan itu merupakan tanah wilayah. Sebagai kaca perbandingan, tadi sudah berulang kali saya sampaikan, kita dalam pembicaraan kita satu, fokus dengan apa yang tujuan kita pada hari ini. Ini yang diminta. Satu, sudah saya sampaikan tadi, bahwa pihak perusahaan tidak boleh menyerahkan Pasir 4 kepada Bandaro, kepada Selama Berdaulat. Tidak bisa. Satu. Yang kedua, batalkan, kami minta kepada pihak Komisi 1 batalkan surat berita acara itu. Dua aja. Kalau sudah konkret, kita apa langkah selanjutnya? Itu aja. Nanti banyak-banyak kita ini cerita-cerita, sidang-sidang tidak ada ceritanya. Kita sudah saya sebagai pembicara pada hari ini, koordinatornya, saya sampaikan dua poin itu. Pihak perusahaan tidak boleh menyerahkan kepada Bandaro. Tanah Pasir 4 sebanyak 2 hektar. Yang kedua, tolong batalkan Bapak Komisi 1 dengan tertulis disampaikan berunsur terkait dengan kesepakatan itu kepada orang-orang yang bersangkutan supaya kita tidak ada lagi apalagi dari kita. Itu ya. Habis dan belakang kami lagi. Jelas? Selesai? Siapa? Keputusan penyerahan. Waktu di pemerintahan ini lah nyek keputusan. Nah, ini keputusan dia ke 3.200. Kemudian Pasiran rupanya menjual 200. Jadi sesudah itu kini masyarakat kan masih menuntut yang non HGU. Nah, karena masyarakat masih menuntut yang non HGU, kemudian
sepertinya ada kesepakatan untuk menyerahkan dulu kepada daulat. Daulat negarinya di Maligi, kini dia ke orang Tanjung Pakar. Jadi seakan-akan dicari jalan supaya dinetralkan, diserahkan dulu ke daulat. Jadi kalau diserahkan ke daulat belum tentu dia menyelamatkan lagi. Diserahkan ke daulat, maka kesian diserahkan ke daulat. Tentu dipegang oleh daulat. Kalau daulat memegang, maka akan kekuatan. Jadi kekhawatiran itu nyebutlah kesepakatan yang seperti dengan surat tadi. Kalau tidak dilakukan oleh orang Sasak yang kini, berarti itu bisa jadi diserahkan kepada perusahaan ke daulat. Sama kayak yang sampaikan tadi jalan, salah satunya surat yang telah dikeluarkan itu tidak kendak selamukan, tidak kendak di PDN. Nah, maka minta surat itu tadi. Minta surat itu supaya surat itu supaya ditinjau surat itu. Supaya tidak ada ketua dewan yang ada dalam surat. Tadi ketua dewan ada kan? Iya. Nah, jadi jangan sampai ketua dewan satu aja di dalam itu. Itu tuh kan anunya seakan-akan dewan berperan di dalam. Jadi tidaknya sampai jangan dewan berperan di dalam. Berperan untuk memihak. Tapi memfasilitasi, tidak masalah. Memfasilitasi ya, ikut dinyatakan serahkan itu apa hak dewan, apa hak komisi 1, apa hak dewan, apa hak komisi 1 memerintahkan supaya kepada perusahaan serahkan kepada daulat. Ada apa antara ketua komisi dengan daulat? Nah, itu kan orang bisa berpikir negatif. Ada apa antara daulat dengan komisi 1? Apalagi ikut memerintahkan. Tidak ada kewenangan seorang ketua dewan atau ketua komisi, tidak ada punya kewenangan untuk mencabut atau memerintahkan, menyuruh atau melarang, memindahkan dari hak ke hak yang lain, ke pihak yang lain. Menurut masyarakat tadi kasih yang berhak diserahkan. Apa? Kalau menurut kini, tentu menurut orang Sasak kecil itu kenyong. Menurut cuma kini seperti ada main tuh. Ada main. Seakan-akan diserahkan oleh perusahaan ke daulat. Because daulat kan kamar diserahkan. Tentu kesian ada kayak ini. Itu jangan. Ditimbang dulu. Apa jalan terbaik nanti? Kalau lagi bersama-sama, itulah lain ya. Jadi awak khawatir itu akan menjadi presiden buruk. Jadi yang surat tadi, cara membatalkannya orang Sasak supaya mengirim surat, itu jalan tadi. Kirim surat ke DPR. Dan ada kewajiban DPR memuntahkan kembali yang surat itu. Surat yang telah dikeluarkan tadi. Nah, kalau ada dimuntahkan itu ada baru lihat. Langkah-langkah selanjutnya. Iya, itu barangkali. Itu jalan kalau menurut tadi, itulah yang terbaik. Tapi kali ini tadi mau buat surat. Dah buat surat ke DPR, maralat tadi itu. Dibuat rapek dengan mengikutkan Sasak. Kalau patah itu Sasak tidak diikutkan, ada apa? Iya. Timbullah cemburu sosial. Jadi insyaallah selesai. Kalau selesai untuk mencari jalan. Nah, lah jalan itu lah dapat lah berkumpul seluruhnya. Itu apa 1 tahun, 2 tahun dan sekian puluh tahun kita tidak tahu dah. Yang pertama, Tanjung Pangka dan Maligi harus bersabar mengulang kembali prosesnya melalui DPR kalaulah DPR lah ngirim surat. Nah, kemudian nanti baru dimulai baru ya, mediasi baru antara perusahaan dengan Sasak dengan Maligi.
Jadi supaya hilang kecurigaan. Mencilai imbauannya Harus sama ke seluruhnya. jangan mudah terprovokasi itu Pak. Masyarakat jangan mudah terprovokasi itu Pak. Mudah-mudahan enggak, kalau dengan tadi enggak. Mudah-mudahan jangan terprovokasi lah. Itu tadi itu jalan solusinya. Jalan solusi ya insyaallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdi, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Subang Barat. Tentunya di dalam rangka menyambut daripada aspirasi masyarakat Kejorongan Maligi yang mana menyangkut dengan fase 4 lahan yang dikelola oleh PT GMP. Tentunya sesuai dengan kesepakatan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 bahwasanya tanah wilayah tersebut tentunya pihak PT GMP menyerahkan kepada pihak yang lainnya, tentunya Mamak Gadang Bandaro selaku pucuk adat Nagari Sasak dan Nagari Lingkung Awo. Memang Mamak Gadang Bandaro lah yang tepat untuk menerima daripada penyerahan daripada perusahaan tersebut, karena Mamak Gadang Bandaro itu adalah pucuk adat di kedua Nagari Lingkung Awo. Nanti tergantung penggunaan lahan tersebut itu terserah kepada milik Mamak. Kami sebagai anggota DPRD tentunya tidak ikut campur di dalam masalah pembagian lahan tersebut, hanya memfasilitasi supaya PT GMP bisa menyerahkan lahan tersebut kepada Ninik Mamak, dan tentunya dalam hal ini Mamak Gadang Bandaro selaku pucuk adat di kedua nagari. Jadi mungkin itu harapan kami, mudah-mudahan tentunya ini bisa diselesaikan secepatnya dan juga bisa tentunya demi kepentingan masyarakat kita tentunya di Pasaman Barat ini. Tadi sebetulnya mereka minta dibatalkan, namun secara administrasi tentunya mereka harus menyurati DPRD dan itu nanti kita tindak lanjuti nantinya. Jadi mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.